Satu, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira sore ini Pak Rian ada agenda yang sibuk? Alhamdulillah ini santai ini, alhamdulillah ini. Oke, oke. Jadi Iya, jadi kira-kira tidak ada kegiatan nih Pak Rian sore ini? nggak ada ini, alhamdulillah nggak ada kegiatan ini saat ini. Oke, oke. Ya kalau memang ternyata Pak Rian sedang tidak sibuk dan jika Pak Rian bersedia, ini saya mau sharing ini Pak Rian. Oh, nggih, 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 monggo, monggo. Apa kira-kira yang apa namanya mau di share ya, apa namanya dibahas ini untuk kali ini, Pak? Nah, oke. Ini Pak Rian. Eh, Nah, saya kan di sekolah ini mengajar di bidang pendidikan agama Islam. ya, ya, Nah, ya. kebetulan pada poin ini saya agak apa ya, ketika anak-anak praktek sholat itu loh Pak Rian. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail gitu Pak Anwar nih. Oke, jadi saya pengen anak-anak ketika praktek sholat itu lebih tertib gitu Pak Rian. Soalnya kan ya bagaimanapun sholat ini juga diutamakan meskipun anak-anak ini masih tahap belajar. Jadi pada kesempatan ini saya ingin mencoba untuk meminta pandangan kepada Pak Rian. Ini Mhm. tentang kompetensi saya bagaimana ya agar anak-anak itu ketika melakukan praktek sholat ini bisa lebih tertib dan kompak gitu Pak Rian. Ini saya coba di kelas 3 ini Pak Rian. Dicoba di kelas 3 gitu prakteknya. Oke. Ini ada anu ini tadi. Ya. Alhamdulillah. Ini biasa ini tanggal anu kan wifi ya waktunya bayar nih loh. Oh, jadi agak lambat nggih. Ya, ya, ya. Jadi tadi gimana tadi Mas? Nggih. Jadi pada kesempatan ini saya ingin mencoba mencari atau menggali informasi. Hmm, Di pembelajaran saya pendidikan agama Islam di kelas 3 ini kan ada pembelajaran anak-anak tentang praktek sholat Pak Rian. oh tentang praktek sholat nih, Iya, ini coba beberapa kali ini saya mengalami kesulitan untuk menertibkan. Jadi saya ingin meningkatkan kompetensi apa ya? Bagaimana memanajemen kegiatan agar anak-anak itu bisa tertib dan maksimal dan kompak ketika melakukan kegiatan praktek sholat itu Pak Rian. Iya, iya. Kira-kira mungkin apa yang mempengaruhinya itu, Pak? Yang mempengaruhi kok sampai anak-anak itu apa namanya kok sulit untuk diajak sholat kayak gitu. Apa kira-kira mungkin, Pak? Nah, jadi situasinya Pak Rian, biasanya itu kan kalau ya namanya anak-anak ini Heeh, otomatis dia cenderung di kelas 3 ini di tingkatan kelas 3 ini anak-anak kan cenderung masih jiwa bermainnya itu kan tinggi Pak Rian. heeh. Jadi ketika saya menginstruksikan, "Ya anak-anak ayo sekarang waktunya praktek sholat." Nah, ketika kegiatan sholat ini alangkah lebih baiknya itu kalian harus tertib, harus lurus barisannya, kemudian rapi, kemudian juga dibaca dengan tertib. Nah, ini ternyata anak-anak ya ketika salah satu sudah mengikuti. Nah, ini yang lain jawil-jawil, kemudian ada yang dorong-dorong. Jadi akhirnya saya ribet ketika merapikan yang depan, kemudian yang belakang begitu. Nah, Eh, ketika saya mencoba mengatur yang belakang, yang depan sudah begitu lagi. Jadi situasinya seperti itu, Pak Rian. iya, iya, iya. Depan belakang kan gitu. Iya, jadi Iya, iya, kalau iya. bahasa bahasa simpelnya itu salbut gitu, Pak Rian. Tapi kira-kira situasi seperti apa sih yang jenengan inginkan itu kira-kira? Nggih, Seperti kalau heeh. nggih, kalau harapan ya, Pak Rian, kalau di kompetensinya itu kan yang saya harapkan anak-anak mampu melakukan praktik sholat dengan tertib dan baik gitu, Pak Rian.
baik itu secara gerakannya, bacaannya, dan juga dari hal-hal yang di situ menjadi syarat dan rukun yang harus dipenuhi ketika melaksanakan sholat. Itu Sesuai dengan anulah nggih. iya, sesuai dengan aturan syariatnya. Heeh. Terus kira-kira apa yang menurut jenengan itu yang bisa membuat hal tersebut terwujud itu? Ya, keinginan saya ini pada akhirnya saya harus meminta bantuan lah. Mungkin bisa dengan guru sesama laki-laki. Soalnya kan di sini guru Ya, laki-lakinya cuma ada 2, Pak Rian. Dan kebetulan gurunya guru olahraga. Jadi mungkin nanti bisa membantu saya untuk ketika saya memberikan peragaan ini membantu sedikit untuk menertibkan anak-anak ketika saya melakukan pemberian contoh kepada anak-anak tentang gerakan sholat dan bacaan sholat. Jadi Iya. kira-kira seperti itu yang menjadi yang mungkin langkah yang ingin saya diskusikan gitu, Pak Rian. Iya. Mungkin yang sudah disiapkan gitu apa saja ini, Pak? Ya otomatis kalau untuk mendukung agar anak-anak bisa tertib dan baik ketika melakukan praktek sholat ini ya di musola itu kan sudah ada Pak, alat peraga gitu Pak, semacam kayak poster, gerakannya itu begini, yang dinamakan takbiratul ihram itu begini. Nah, namun itu tadi ketika saya mencoba untuk ini anak-anak gambarnya, lah ini yang di belakang umek ya. Iya umek gitu. Jadi akhirnya saya harus lari ke depan, kemudian kembali ke belakang, lari. Jadi kayak menjadi kurang efektif gitu Pak Rian. Oke, tadi kan jenengan sudah sekilas mengatakan gitu tentang apa namanya, mungkin dari yang saya tanyakan tadi, mungkin dari yang sudah jenengan kira-kira mau lakukan tadi, salah satunya adalah apa namanya, mengajak rekan lah gitu mungkin. Iya, untuk membantu menertibkan dan mengkondisikan Pak Rian. Karena mungkin kalau satu orang menurut jenengan kan agak kewalahan kan gitu. Iya, soalnya kan anak-anak ini ya begitu itu Pak Rian sikapnya, kinestetiknya itu yang tinggi ya. Mungkin karena banyaknya energi dari anak-anak, karena anak-anak itu tadi gitu. Terlalu overpower kan begitu nih. Iya. Powernya. Terus kira-kira terus siapa yang rencananya kan ya karena sesama muhrim kan gitu kan harusnya ya, kalau cowok gitu mungkin. Sinten ini siapa kira-kira yang jenengan akan hubungi itu? Kalau mintai bantuan lah gitu. Kalau pandangan sementara ini ya satu-satunya rekan yang sejenis ya. Sejenis ya. Maksudnya itu sama laki-lakinya gitu Pak Rian. Laki-lakinya betul. Iya, soalnya kan mayoritas di sini itu perempuan, jadi kan saya juga kurang enak nanti. Jadi yang menjadi istilahnya target satu-satunya yang untuk sementara ini bisa saya minta tolong ya ini guru olahraga ini Pak Rian. Jadi kebetulan namanya itu Pak Agung gitu. Pak Agung Solehan itu ya. Iya. Jadi mungkin apa yang bisa memastikan bahwa hal-hal tersebut mungkin dari teman dengan adanya rekan yang membantu jenengan itu yang bisa memastikan hal itu bisa berjalan itu apakah ada mungkin? Apa memang jenengan sudah yakin hal tersebut akan berjalan gitu? Ya kalau dibilang pasti sih ya tentu tidak pasti Pak Rian, tapi kan kita kan mempunyai rencana dan otomatis sebenarnya kalau awalnya dilakukan sendiri kemudian ada yang membantu ya ini harapannya insya Allah bisa lebih optimal gitu Pak Rian. Optimal lagi. Lebih optimal dalam melakukan kegiatan pembelajaran itu tadi Pak Rian. Oh iya berarti jadi mungkin langkah konkretnya gitu yang untuk memastikan bahwa hal tersebut berjalan sesuai dengan kriteria yang jenengan inginkan tadi itu mungkin apalagi gitu? Ya otomatis selain juga akan segera menghubungi Pak Agung untuk membantu kegiatan pembelajaran dalam praktek di musola ini terkait dengan anak-anak melakukan gerakan sholat.
ya tentu juga saya akan itu tadi mencoba untuk melakukan pendekatan dengan anak-anak. Jadi selain juga meminta bantuan kepada rekan guru yang lain, pun saya juga melakukan apa ya, sedikit memberikan pengertian lah kepada anak-anak bahwa kegiatan sholat ini seharusnya dilakukan lebih apa ya, lebih tertib gitu. Dan tentu otomatis dengan adanya bantuan ini akan lebih memudahkan saya, Pak, khususnya dalam menertibkan. Jadi nanti saya lebih bisa berfokus dalam menyampaikan hal-hal seperti yang ada di alat peraga sholat itu tadi, Pak Rian. Ya, 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 ya. Terus kira-kira dari yang berapa menit ini ya kira-kira? Cuma sebentar nih ya. Kira-kira apa yang jenengan simpulkan dari apa namanya percakapan kita kali inilah? Jadi setelah ngobrol dengan Pak Rian, kemudian juga tadi sempat juga ada masukan-masukan dari Pak Rian seperti diarahkan kalau pelajaran kita tidak mampu ya otomatis minta bantuan gitu. Tadi Pak Rian juga nah, jadi pada pertemuan ini saya akhirnya mendapatkan iya tidak ada salahnya meskipun meminta bantuan kepada guru lain meskipun itu guru olahraga yang sebenarnya bukan bidangnya, tapi kan dalam hal menertibkan ini sepertinya akan jauh lebih memudahkan gitu Pak Rian. Lebih cocok kan begitu. Iya, lebih Karena cocok. mungkin kan biasanya kalau untuk apa namanya guru olahraga itu kan lebih ya, betul sekali. Jadi istilahnya pengkondisian secara kinestetiknya mungkin lebih memadai Pak Rian. Karena itu ya. Oke. Mungkin dari semua ini dari awal sampai akhir tadi itu mungkin apa wawasan baru ini menurut Pak Anwar ini yang dari percakapan kita kali ini itu mungkin. Oke, jadi yang menjadi wawasan baru yang akhirnya saya dapatkan setelah apa ini bincang-bincang sederhana dengan Pak Rian. Nah, ternyata memang kita ini tidak bisa menjadi Superman atau tidak bisa menjadi pemain tunggal. Nah, tentu sesuatu hal itu bisa tercapai dengan maksimal kalau kita punya super tim. Iya. Artinya tidak dilakukan sendiri ya meskipun di situ nanti akan apa ya? Artinya kita tidak usah segan meminta tolong kepada rekan. Nah, jadi karena dengan adanya kerjasama ini bisa akan menjadikan kita dalam melakukan aktivitas itu lebih ringan dan tentunya akan mendapatkan nilai-nilai positif yang lain, yaitu nilai kolaborasi itu Pak Rian. Oh iya. Secara tidak langsung sudah menemukan solusi. Ya. Saya sangat bersyukur sekali ini bisa bertemu dengan Pak Rian ini. Oh iya, saya juga terima kasih ini. Jadi secara tidak langsung kan kita saling belajar gitu loh Pak. Ya kalau memang sekiranya ini alhamdulillah ini saya sudah menemukan pencerahan ini Pak Rian. Ini mohon maaf sekali loh ya mengganggu waktunya Pak Rian ini. Oh enggak, kalau untuk pembelajaran, untuk peningkatan kualitas pembelajaran itu memang kita harus banyak-banyak belajar lagi kan supaya kan gitu ya. Jadi memang kita banyak belajar lah, saling belajar. Oke, jadi di sini saya betul-betul apa ya mendapatkan ilmu baru ini, wawasan baru ini. Memang tidak salah ini saya menemui Pak Rian ini. Iya. Yang salah kan biarkan yang salah, yang benar untuk kita saja kan gitu ya. Iya sudah, sudah Pak Rian. Kalau memang ini alhamdulillah sudah plong dan saya kira juga Pak Rian juga ada kesibukan yang lain. Jadi ya saya mohon pamit ini Pak Rian. Terima kasih. Terima kasih juga. Monggo. Mohon pamit Pak Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.